Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kami ada saat ini Tuhan karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat Bapak Ibu? Ada sukacita? Dalam kasih-Nya
nama Yesus. Bapa, kami ucap ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kasih dan kemurahan ya Bapa, boleh kami semua boleh berkumpul menguji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau, menyembah Engkau dan mengagungkan nama Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami rindu sekali akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, buat di tengah kami dan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya Bapa, dengan kasih dan kemurahan Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga boleh kami semua menerima berkat dari Engkau, berkat yang luar biasa, berkat damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk membuka setiap hati anak-anak-Mu untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua kami letakkan di tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 15 ayat 1 sampai 13. Hari ini belum sempurna, CD belum dipasang, belum diboyong ke sini. Dan kapan nanti lalu listrik juga masih kelihatan kemana-mana, mesti taruh di atas supaya aman. Tapi tidak apa-apa, kita menggunakan tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Orang lemah dan orang kuat. Tema di dalam perikop itu, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Allah sumber pengharapan. Dari ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu apa? Pengharapan adalah sebuah keinginan yang menjadi kenyataan. Itu pengharapan. Kalau keinginan yang tidak kunjung jadi kenyataan, itu namanya kekecewaan. Saya tidak akan membicarakan kekecewaan, tetapi pengharapan itu yang penting. Ya.
Dan karena keinginan yang jadi kenyataan, maka orang akan penuh sukacita, damai sejahtera, dan tidak ada perselisihan satu sama lain, khususnya dalam hal bergereja. Contoh dari pengharapan itu adalah seorang atau gereja atau jemaat Tuhan pengen punya gembala yang baik, yang super, yang energik, yang pintar, yang apalagi lah, gitu, namanya disebut baik. Kalau ternyata gembalanya tidak seperti yang diinginkan itu, maka jemaat bisa kecewa. Sebaliknya seperti itu, gembala pun mengharapkan memiliki jemaat yang baik. Dan puji Tuhan, di Tambarjo ini tidak satupun yang tidak baik. Semua baik. Semua baik. Puji Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kalau semuanya baik, berarti tidak ada perselisihan, tidak ada yang merasa lemah, yang merasa ditinggalkan, yang merasa dibatasi haknya, dirampas haknya. Semua bersukacita dalam menjalani segala aktivitas hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman yang serba sulit saat ini. Kalau membaca berita-berita di televisi maupun di Facebook maupun di YouTube, ada banyak sekali berita yang menyatakan bahwa Indonesia bangsanya bukan sedang tidak baik-baik saja. Indonesia, rakyatnya, pemerintahnya sedang mengalami hal yang tidak baik. Itu menurut berita-berita di sana. Saya berharap adalah saudara-saudara ngerasakannya saja di rumah, nggak usah menurut berita di sana, sehingga kita bisa tetap tentrem rahayu, enak, sukacita, amin. Tetap kerasan jadi bangsa Indonesia, amin. Amin. Jangan nanti mau besok mengajukan permohonan saya mau keluar dari Indonesia. Saudara kita ini yang lama di Jerman, ya Pak ya. Pernah kangen Indonesia? Selalu kangen, apalagi budanya ada di sini, suasana ada di sini. Dan kalau mereka semuanya baik-baik gitu, tentu yang jauh sana semakin rindu. Waduh, saya kepengen balik secepat-cepatnya. Walaupun nanti kembali lagi ke sana, tapi kepengen ketemu, kepengen berjumpa, kepengen lihat Indonesia. Mosok kita yang tiap hari di Indonesia, rumah sudah kerasan gitu, hanya kebacut. Pada masa COVID yang lalu, tidak berbicara tentang ototnya, tentang fisiknya, tetapi orang yang lemah berbicara tentang orang yang belum dewasa rohani. Orang yang kuat adalah orang yang dewasa rohani. Yang belum kuat, yang belum dewasa, alias kekanak-kanaan rohaninya. Jelas? Jadi orang yang belum dikatakan orang lemah itu ada orang yang belum dewasa, orang yang kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu yang namanya kekanak-kanaan yang sifatnya seperti kanak-kanak. Kanak-kanak itu gampang ngambek, bersyukur Pak Bos sudah di sini di kali namanya cerita apa patokan kalau nyebut namanya terus nonton orang ngambek. Sampai-sampai ngambek buat tunjuk. Suka ngambek, gampang tersungging, apalagi gampang putus asa, lalu gampang lemah, apa sedikit mulai lemah. Meskipun fisik mungkin kita lemah, tetapi kalau rohani kita kuat, iman kita kuat, dewasa dalam Tuhan, kita tabah menghadapi segala situasi. Tabah menghadapi segala situasi. Saya kemarin agak terkecoh waktu Mbak Atik memberitahukan
harapan itu, atau hidup berpengharapan. Bapak Ibu Saudara, kesulitan di zaman yang serba ada saat ini, pengharapan akan tumbuh subur apabila diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Pengharapan itu akan tumbuh dalam diri seseorang apabila diperhadapkan kepada masalah, diperhadapkan kepada kesulitan, diperhadapkan kepada hal-hal yang menjadi tantangan buat kita semuanya. Sebagai contoh, kita bisa melihat di dalam Alkitab kita adalah seorang yang bernama Abraham. Sudah kenal Abraham? Siapa Abraham? Mari kita buka bersama-sama dalam Roma pasal 4. Siapa Abraham? Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kok ada ya Abraham ditulis di dalam perjanjian baru? Ada. Saya bacakan demikian. 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dicontohkan sebagai orang yang pengharapannya tumbuh bertambah kuat, semakin bertambah kuat adalah Abraham, di mana 25 tahun sebelumnya janji Tuhan untuk menjadikan Abraham ini bapa segala bangsa, keturunan menjadi banyak, tumbuh 25 tahun sampai dikatakan firman Tuhan usia 100 tahun istrinya sudah mati lahir. Istrinya sudah umur 75 tahun. Bapak Abraham sudah lemah, umur 100 tahun. Dengan satu keadaan ini, seharusnya biasanya orang menjadi sudah lemah. Umur 66, kadang-kadang sore, itu Abraham masih menerima penguatan Tuhan, karena pernyataan firman Tuhan itu dikatakan berulang kali kepada Abraham, bukan hanya sekali katakan kamu menjadi bapa segala bangsa, banyak orang, dan kamu akan memberi keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu bukan sekali, beberapa kali diungkapkan. Sampai masa tua pun dia masih mendengar pernyataan itu. Pada waktu Sarai sudah meminta kepadanya agar Bapak Abraham menghampiri siapa? Sudah lahir anak dari Hagar, Siti Hajar sudah lahir. Tapi Bapak di surga katakan bukan dari dialah keturunan itu. Keturunan itu lahir dari istrimu yang sah, yaitu dari Sarah. Tapi ditunggu-tunggu sampai seumur itu tidak ada. Dan pada waktu dia Sarah mengatakan, Bapak atau Tuhan berikanlah hak itu kepada anak yang sudah dilahirkan oleh Siti Hajar. Dia katakan bukan itu, karena anak perjanjian bukan dia, tapi
yang lahir dari rahim istrimu. Tapi sekarang udah tua, terus buyut dan sudah lama, istri sudah mati rahim, sudah tidak mungkin punya anak lagi. Tapi waktu mendengar perkara itu, imannya ditambah atau bertambah kuat. Dia semakin yakin bahwa Tuhan bukan Allah yang sembrono memberikan janji. Semakin dia mengingat dirinya sudah lemah, imannya semakin kuat. Tuhan adalah Tuhan yang pasti menggenapi segala sabda firman-Nya. Itu Abraham. Dia kuatkan hatinya, semakin yakin bahwa Tuhan bukan Allah sembrono. Pasti. Meskipun kondisi itu sangat tidak mungkin terjadi, tetapi buktinya di usia itu Tuhan menyatakan lahirlah Ishak atas lahir istrinya yang bernama Sarai, si penerima janji. Anak perjanjian itu adalah Ishak, dilahirkan di masa semuanya sudah tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu terjadi. Waktu seharusnya pengharapan sudah tidak ada, pengharapan sudah bisa dinyatakan kepadanya, tetapi dia beriman, dia percaya kepada Tuhan. Keinginanku, kejadianku, janji Tuhan pasti akan terwujud. Pengharapan semakin kuat dan pada waktu lahir anaknya, maka imannya semakin kuat. Pengharapannya tidak mengecewakan. Bukankah di dalam ayat yang kita baca ini, kalau kita lanjutkan di sana, kita akan melihat bahwa pengharapan yang benar, pengharapan itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau pengharapan itu ada, tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin keadaan, kesulitan, masalah bisa terjadi atas kehidupan kita, menimpa kehidupan kita, kabar-kabar berita tidak baik untuk kita semuanya. Tapi Allah yang adalah sumber pengharapan itu, Dia tidak dikekang oleh situasi kondisi yang membuat manusia menjadi putus asa, putus harap. Bahkan orang yang lemah iman sekalipun, pada waktu dia berharap kepada Tuhan dan dia mendapatkan jawaban itu, maka dia akan dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, diangkatnya untuk menjadi bertumbuh dan bertambah di dalam iman pengharapan mereka masing-masing. Itu yang ada. Dan Roma pasal 5, kalau tadi pasal 4, sekarang pasal 5. Ayat 3-5 berkata, mungkin baik kita baca dengan satu supaya kita tahu alurnya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau masalah persoalan kesengsaraan datang, dikatakan bahwa akan membuat kita semakin tekun, menambah ketekunan. Karena kalau kita dibiarkan dalam keadaan baik-baik saja, maka kita akan menjadi lena, terlena, dan menjadi lemah. Seorang
supaya dalam semua keadaan itu tadi sudah dibandingkan di antara kita, supaya kita masing-masing dalam hidup dalam kerukunan, dalam kebersamaan. Ya, berarti memikirkan kesenangan orang lain, berusaha untuk saling membangun satu sama lain, bukan membangunkan macam tidur. Bukan macam tidur kayak mana? Melok. Tidak ada kawan-kawan sehingga membuat, tapi ada kepedulian. Ayo kita datang, ayo kita saling mendorong. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Seharusnya dia bisa enak-enak di surga sana, tidak usah turun sebagai manusia, tidak usah menderita sebagai manusia. Tetapi karena dia mengasihi manusia, dari surga dia Allah yang turun mencari orang-orang yang membutuhkan keselamatan itu, turun di muka bumi, wujud sebagai manusia, bukan hanya manusia biasa, tapi manusia yang rela menderita di atas semuanya, supaya kita semua yang percaya kepadanya mendapat kemerdekaan, kebebasan, dan penebusan dari segala. Yesus melakukan itu. Dia ingin menguatkan, ingin merangkul, supaya setiap orang memiliki kekuatan iman satu sama lain. Dan gereja Tuhan jadi kokoh. Apa yang menjadi pengharapannya bukan hanya secara teori, menjadi kenyataan dalam hidup, tetapi menikmati setiap hal yang saya harapkan pasti terjadi, termasuk hari yang akan datang yang penuh kebahagiaan itu akan terjadi. Dan tidak ada jenuh-jenuhnya kita beribadah bersama-sama, saling memberi dukungan kepada sesama kita. Yang kelima, yang keempat, bukan saling membangun. Yang ketiga, bukan saling menghambat, tapi saling mendukung. Yang kelima, menerima orang lain seperti apa adanya. Kalau memang saudara kita masih lemah dalam iman, belum dewasa dalam Tuhan, kita ya itu tadi, karena kita rasa peka, saya merasa saya bertanggung jawab untuk saudara saya. Ada kepedulian. Ya. Dan dalam itu kepedulian itu tidak hanya secara materi, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Sampai waktu saya dolan kepada dia untuk saling sharing tentang kebenaran Tuhan. Pengalaman hidup terkadang satu sama lain tidak sama, tapi kita bisa melakukannya untuk kebenaran. Memang Pak Bos itu bisa tak oyong ini bisa terima. Jangan sampai tutup Bos motor orang. Jadi wong sing kunci lambene gah. Enggak bisa dia stres dia kon ngono. Iki bojone. Bojone sampai enggak bisa, dia enggak bisa kalau suruh menang enggak bisa, dia pakai ngono. Ya ngomong sing berkahi Gusti, sing semangatin dan seterusnya, enggak apa-apa diisi aja. Ditambahi beritanya supaya menjadi semakin baik. Marilah Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke pasal 5, ayat yang ke-5 dan 6. Ke pasal yang ke-15 tadi. Ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang ada sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus. Kalau dalam ayat yang menjadi pokok pembahasan kita, ayat yang ke 13 tadi, Allah sumber yang ke-13 sumber pengharapan. Tetapi untuk mengajak buat kita semua saling peduli, saling menjadi satu. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan, memberikan kepadamu kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga satu sama lain, atau sehingga dengan satu hati, satu suara, bilang kita berhimpun, kamu memuliakan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, biar kita semua pada akhirnya akan membawa hati dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan tetap berharap bahwa kasih setia daripada Tuhan itu nyata. Pengharapan kita ada Yesus Kristus, tidak pernah mengecewakan kita. Dia tahu segala sesuatu. Pada waktu kita gelisah, pada waktu kita membutuhkan perhatian, pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi kelemahan, mungkin kita tersandung dengan satu dengan yang lain, kita tidak tahu. Tapi ketahuilah Dia adalah Allah yang dalam ayat 5 diberitahukan kepada kita sumber ketekunan. Kalau namanya sumber ketekunan berarti Tuhan ada juga izinkan semua ujian masalah, karena ketekunan itu akan menambahkan tahan uji, dan tahan uji akan membuatkan pengharapan kita. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri, yang hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita, kini menuntun, menolong kita semua. Setiap kita membuka hati, kita rasakan dan kita katakan, ini aku, kokohkan pengharapanku dalam Tuhan. Segala apa yang terjadi, susah, lelah, apapun yang ada, tidak harus membuat kita menjadi terjepit, terhambat. Tapi kita katakan, Tuhan, satu suara, satu hati, seluruh umat Tuhan rukun menjadi satu. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku satu-satunya. Kaulah Tuhanku yang hebat. Apapun saat ini sudah menghadapi masalah, Tuhan izinkan ketekunan kita bertambah di dalam Dia. Jadi sekali lagi, kalau orang menajamkan pisau dengan apa? Satu masalah itu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, bukan hanya berpengharapan, tapi berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Haleluya. Ujian yang tadi sudah dinyanyikan oleh Kakak Dea, kita nyanyikan lagi seperti wanita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
yang selalu bercahaya di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu. Kami boleh dibentuk oleh firman-Mu, dan kami dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, mana kehendak-Mu dan bukan kehendak-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati kami senantiasa, terlebih khususnya pada saat akhir umat seluruh dunia sedang memperingati 10 hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus selalu hadir, selalu menjamah kami, membentuk setiap hati kami, sehingga kami selalu dibawa di dalam segala kebenaran. Semakin hari kami semakin mengerti rencana-Mu. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus kiranya memberikan kami selalu roh yang taat dan setia kepada-Mu Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Ajar kami untuk mengasihi saudara-saudara kami. Ajar kami untuk memaafkan saudara-saudara kami. Ajar kami untuk mengampuni saudara-saudara kami. Ajar kami untuk melayani sesama kami. Sebab Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih, Allah yang penuh sumber damai sejahtera di dalam hidup kami, yang memberikan kami pengharapan di dalam hidup kami, sehingga kasih-Mu boleh melimpah di dalam setiap hati kami. Kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau selalu mengajar kami, Engkau selalu menegur kami, Engkau selalu menasihati kami sepanjang hari, setiap saat, setiap jam Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan respon kami kepada-Mu Tuhan, inilah hidupku, inilah hati kami, apa adanya Tuhan, terimalah di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan kami tempatkan berada Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Bila ada hati-hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak, maka ampuni kami, ampuni Tuhan. Bila saat ini Tuhan melihat hati-hati kami ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, kami memohon belas kasihan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah. Pulihkan jiwa kami, sembuhkan jiwa kami Tuhan, dan biarlah kasih-Mu melingkupi kami.